Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda senantiasa. Pada kesempatan ini saya telah hampir pada bagian-bagian akhir dari pembahasan atau sharing tentang surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Sudah hampir 2 bulan ini kita membahas dari surat kepada jemaat di Tesalonika ini, dan pada minggu yang terakhir ini saya menyampaikan bahwa ada 3 paling tidak semacam klaster dari nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat ini. Jadi di bagian akhir surat ini, terutama di pasal 5, itu pasal 5 ayat 13 sampai terakhir, itu Paulus menyampaikan apa yang disebut dengan nasihat-nasihat. Nah, nasihat di sini, saudara-saudaraku, adalah satu bentuk dari rekomendasi atau perintah. Ya, jadi ini bukan nasihat yang merupakan pilihan bisa dipilih atau tidak dipilih, tapi ini lebih banyak seperti perintah. Jadi bersifat seperti perintah bahwa jemaat di Tesalonika harus melakukannya. Nah, pada minggu sebelumnya atau sebelum perikop yang kita akan bacakan ini, Paulus menyampaikan supaya jemaat di Tesalonika itu harus respect atau menghormati para pelayan Tuhan. Itu suatu perintah, bukan nasihat lagi, tapi suatu perintah bahwa setiap orang percaya harus respect terhadap semua orang, harus menghormati semua orang, terutama menghormati orang tua, ya, seperti dimuat di dalam hukum Taurat, tetapi juga hormati dan respect terhadap para pelayan Tuhan dan orang-orang yang bekerja dalam gereja, yang membimbing membimbing orang Kristen untuk hidup dalam beriman kepada Kristus. Itu klaster dari nasihat atau perintah yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke nasihat-nasihat yang kedua ini, klaster nasihat yang kedua, yang kita akan baca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan ayat 16, 17 dan 18. Jadi ada 3 ayat, tapi ini ayat yang sangat singkat-singkat, termasuk ayat yang singkat di dalam Alkitab, ya. Nanti kita akan bacakannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang kehendak Allah bagi orang-orang Kristen di Tesalonika agar mereka tumbuh dalam iman. Dan tentu saja mereka punya banyak tantangan. Sejak Paulus pertama kali melayani di Tesalonika, bahkan Paulus menghadapi tantangan itu. Dan kemudian setelah ada beberapa orang bertobat dan gereja berkembang di sana, tantangan terhadap kehidupan Kristiani, kehidupan orang Kristen di Tesalonika itu tetap berlanjut. Sampai pada kira-kira 3 dan 4 tahun setelah pelayanan Paulus itu, Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika ini. Tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika itu masih sama. Bahkan boleh dikatakan semakin berkembang, ya. Jadi pressure atau tekanan terhadap kehidupan Kristiani di Tesalonika itu semakin berkembang, semakin kuat pressure atau tekanan itu. Dengan kata lain, mereka menghadapi banyak lebih pergumulan yang semakin berat. Nah, saudara-saudara sekalian, Paulus menekankan bahwa ini adalah konsekuensi hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi Paulus juga menyampaikan bahwa dalam keadaan seperti itu, ya, jemaat dikuatkan. Jadi lingkungan eksternal berupa tekanan atau pressure terhadap kehidupan jemaat, dan itu harus dilihat sebagai bagian dari harga yang harus dipikul, dibayar, atau konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap jemaat, setiap orang Kristen. Tetapi di sisi lain, hal tersebut juga menunjukkan bahwa Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tetap setia menjaga kehidupan orang-orang
yang sudah dipilihnya, yang sudah diselamatkannya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat dari klaster kedua dalam bentuk nasihat-nasihat yang begitu kuat, strong advice dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini, apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah yang tadi disebutkan tekanan yang begitu hebat terhadap kehidupan persekutuan mereka dan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Jadi bagaimana, apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah situasi yang sulit itu. Nah, kita lihat dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa ayat 17 dan ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini 3 ayat yang sangat singkat, bahkan ayat 15 ayat 16 bersukacitalah senantiasa hanya dua kata, ayat 17 tetaplah berdoa hanya 2 kata. Kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal. Kemudian ada catatan tambahan sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah yang dikehendaki Allah, ini menyangkut bahwa sukacita, harus bersukacita itu dikehendaki Allah. Tetaplah berdoa itu dikehendaki Allah dan mengucap syukurlah itu juga yang dikehendaki Allah. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat 3 poin penting ini. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama adalah tentang bersukacitalah senantiasa. Nah, saudara-saudara sekalian, Anda harus memahami betul konteks pada saat itu, yaitu seperti tadi saya sebutkan, dalam keadaan yang disebut dengan hardship, jadi tekanan dan penderitaan yang begitu berat. Dalam keadaan seperti itu, Paulus mengatakan bahwa mereka harus tetap bersukacita. Ini sesuatu yang di luar bayangan banyak orang. Ya, harusnya dalam keadaan yang seperti itu orang menjadi sedih, ya, orang menjadi duka cita. Tapi sebaliknya Paulus mengatakan justru kamu harus bersukacita, bahkan senantiasa. Ya, jadi harus selalu bersukacita, ya, bersukacita, rejoice always, ya, jadi selalu bersukacita. Nah, saudara-saudara sekalian, latar belakangnya tentang tekanan yang begitu hebat kita bisa lihat dari pasal 1 ayat 6, 1 Tesa pasal 1 ayat 6 yang berbunyi demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Paulus menyampaikan dulu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kamu juga mendapatkan tekanan yang berat. Dan dalam tekanan yang begitu berat, ya, kamu telah menerima Injil Kristus. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi itulah gambaran mengenai sukacita yang dimaksud. Bahwa sukacita itu yaitu tidak mengeluh dan tidak hidup dalam kesedihan meskipun lingkungan yang begitu berat. Ya, tidak mengeluh, tidak hidup dalam duka cita atau kesedihan meskipun lingkungan yang begitu berat. Nah, mengapa saudara-saudara sekalian? Karena sukacita itu adalah sesuatu yang dari dalam keluar, bukan sukacita itu bukan sesuatu yang sukacita Kristiani bukan sesuatu yang datang dari luar atau sesuatu yang ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, tetapi sukacita itu adalah datang dari dalam hidup seseorang, ya, datang dari kehidupan setiap orang Kristen. Dia sukacita karena sumber sukacita itu adalah iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi begitu berat lingkungan eksternal, begitu berat tantangan kehidupan, tetapi semuanya itu tidak mempengaruhi kehidupan orang Kristen karena orang Kristen itu mendapat sumber daya sukacita yang luar biasa yang datang, yang ada dalam hidupnya. Dan itu karena dia memiliki Tuhan dalam hidupnya, Tuhan Yesus Kristus, dan itu keluar dari dalam dan terpancar keluar. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak bisa menyadari bahwa
kehidupan kita itu berbeda dengan orang lain, ya, kehidupan orang Kristen itu berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, dan kemudian orang lain melihat sukacita itu. Kita tidak menyadari bahwa orang melihat orang Kristen yang penuh dengan sukacita itu, dan sukacita itu keluar dari dalam kehidupan kita. Sekali lagi, meskipun tantangan eksternal begitu hebat, tapi sukacita itu keluar. Dan orang melihat kehidupan seorang Kristen, anak-anak Tuhan yang berbeda dengan orang yang lain. Saya punya satu kesaksian, Bapak Ibu, sekitar tahun 1996, 5 atau 6, saya pernah tinggal bukan tinggal, tapi saya mengunjungi satu kota kecil di Vietnam, ya. Jadi di bagian selatan dari negara Vietnam, di dekat dengan Ho Chi Minh City, dan kota itu bernama Can Tho. Di sana ada Can Tho University, satu universitas yang bergerak dalam bidang yang fokusnya dalam bidang pertanian, hampir seperti kampus di IPB University di Bogor, ya. Jadi dalam pertanian, dan saya berada di sana sekitar 2 minggu untuk memberikan training kepada dosen-dosen yang ada di bagian selatan dari Vietnam itu, ya. Jadi saya berada di sana, dan kemudian saya memberikan training selama 2 minggu. Nah, situasi ya, ini tempat yang cukup jauh, hotel yang biasa-biasa saja, bukan hotel berbintang, ya. Dan untuk mencapai tempat itu ada sekitar 4 atau 5 kali kita harus nyebrang sungai pakai ferry, ya. Jadi memang tempatnya cukup jauh. Mungkin sekarang sudah enggak, ya, tapi zaman itu tahun 1995 itu ya memang belum banyak fasilitas yang cukup bagus. Nah, saya tinggal di sana selama 2 minggu dan bekerja setiap hari mengajar. Dan pada hari penutupan saya sangat kaget, karena di hari penutupan itu peserta itu mereka memberikan testimoni, dan salah seorang peserta menyatakan begini, bahwa kami sangat senang dengan training yang dilakukan oleh saya, ya, menjadi Victor. Mereka sangat senang, dan mereka katakan bahwa yang mereka melihat apa yang ada dalam kehidupan saya itu, yaitu saya selalu sukacita. Jadi dikatakan begitu, bahwa saya selalu sukacita, saya selalu senang, meskipun itu tidak dalam bentuk harus tertawa, harus senyum seperti itu, bukan. Tapi mereka melihat bahwa terpancar dari wajah saya dan dari perilaku dan kehidupan saya itu sesuatu yang tidak menunjukkan hal yang sulit, ya, di tengah-tengah jadwal yang padat dan kondisi yang ya, biasa-biasa itu, ya, di kondisi yang memang harus tinggal di tempat yang jauh itu. Dalam kondisi seperti itu mereka melihat seperti itu. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan begini, kadang-kadang sukacita itu keluar tanpa kita sadari. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa justru karena itu kita harus selalu bersukacita, ya. Kamu harus selalu bersukacita, senantiasa bersukacita. Pelajaran bagi kita pada hari ini, Anda mungkin mempunyai masalah yang berat, ya, seperti apa yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika. Banyak hal, pergumulan kita, pergumulan dalam sebagai individu, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam berhubungan dengan orang lain, pergumulan dalam pekerjaan. Kita mempunyai banyak masalah dan pergumulan itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan dalam segala keadaan itu kita harus selalu bersukacita, ya. Bersukacitalah senantiasa. Jadi mulai hari ini, saudaraku, tinggalkanlah rasa duka cita yang membuat Anda tidak bisa hidup dengan baik, ya. Tinggalkan itu, serahkan itu kepada Tuhan, dan mintalah sukacita dari Tuhan. Karena resource atau sumber daya sukacita itu memang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mintalah sumber daya itu dan hiduplah dengan penuh sukacita. Yang pertama, ayat 16. Ayat yang kedua mengatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa ini berarti berdoalah setiap waktu, ya. Pray without ceasing. Pray continually, pray constantly, ya. Jadi berdoa terus-menerus. Itu berdoa tanpa berhenti. Berdoalah senantiasa. Itu dikatakan berdoalah, tetaplah berdoa. Jadi dalam kondisi seperti yang tadi, hardship, pergumulan yang berat, kamu harus tetap berdoa.
Nah, apa arti ini? Ini berarti bahwa ketika dalam keadaan yang seperti demikian ya, tantangan yang berat, pergumulan yang berat, Anda harus berdoa karena menyadari bahwa kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Ketidakmampuan kita ini, kita memiliki ketidakmampuan untuk menghadapi masalah yang berat, dan oleh karena itu kita harus berdoa. Jadi berdoa adalah satu wujud yang menyatakan suatu proses yang menyatakan ketidakmampuan kita. Ya, kalau orang yang merasa mampu dia tidak akan berdoa. Tapi dengan berdoa setiap saat itu menunjukkan bahwa kita ini betul-betul tidak mampu, tidak bisa bertahan dalam menghadapi pergumulan yang dihadapi, yang datang dari luar, yang dihadapi oleh kita, dan karena itu kita berdoa pada Tuhan. Jadi itu artinya tetap berdoa. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan berarti bahwa Anda berdoa 24 jam setiap hari ya, tetaplah berdoa ya. Bukan berarti demikian, tetapi jadi bukan suatu kehidupan yang ultra religious seperti itu ya. Ultra religious life adalah satu bentuk yang bahwa dia tidak mau melakukan yang lain, hanya berdoa sepanjang menit, sepanjang waktu. Bukan berarti demikian. Tapi ini berarti bahwa Anda harus gunakan keadaan dan waktu Anda ya untuk berdoa, dan harus mengadakan waktu untuk berdoa. Mungkin kamu sibuk, mungkin Anda begitu sibuk dengan berbagai kegiatan, tetapi di tengah-tengah kesibukan itu Anda harus mengadakan waktu ya, jadi berhenti dari kesibukanmu dan masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan dalam bentuk berdoa kepada Tuhan. Jadi itu maksudnya ke sana. Jadi berdoa secara tetap berdoa, selalu hidup dalam doa, itu berarti bahwa punya bersandar pada Tuhan, bergantung pada Tuhan karena ketidakmampuanmu, dan mengadakan waktu dari keadaan Anda yang rutin ya, kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan Anda yang rutin, itu sesuatu rutinitas yang Anda harus lakukan setiap hari, tapi di tengah-tengah rutinitas itu ada waktu untuk Anda sisihkan waktu untuk datang dan berdoa pada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, contoh dari bagaimana kehidupan doa yang setiap waktu ini itu diberikan sendiri, dicontohi sendiri oleh Tuhan Yesus yang dalam bukan kesibukan, tapi dalam hari-harinya, kemudian dalam kegiatan yang begitu banyak ya, pelayanan ya, berada bersama murid-muridnya, bersama orang banyak, tapi kemudian Yesus mengadakan waktu untuk berdoa. Kita akan melihat dari Injil Markus pasal 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 mengatakan begini: pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, ia pergi ke tempat yang sunyi ya, Tuhan Yesus pergi masih pagi-pagi benar, ini subuh, ini pagi-pagi benar, hari masih gelap, dia bangun, Tuhan Yesus bangun tentu saja dari istirahat, dari tidur, dan pergi keluar. Jadi dia keluar dari tempat tinggalnya dan pergi ke tempat yang sepi. Ia pergi ke tempat yang sunyi atau tempat yang sepi dan berdoa di sana. Jadi itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari tengah-tengah rutinitas itu, Yesus mengadakan waktu untuk datang dan berdoa pada Tuhan. Saudara, ayat yang lain ya diambil dari Lukas pasal 4 ayat 42 ya. Lukas ayat 4 ayat 42 mengatakan demikian. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke satu tempat yang sunyi. Nah, ini kata tempat yang sunyi ini seperti tadi di Markus 1 ayat 35 ya. Jadi Injil Markus 1:35 juga mengatakan Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Di ayat di Lukas pasal 4 ayat 42 dikatakan Yesus pergi ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia dan menemukannya dan berusaha untuk menahan dia supaya Yesus tidak meninggalkan mereka. Nah, Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Ya, tentu saja dia pergi ke tempat yang sunyi seperti yang disampaikan di dalam Markus 1 ayat 35 dengan tujuannya itu dia berhubungan dengan Allah Bapa. Dia berhubungan dengan Bapanya dalam bentuk doa kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara sekalian,
berdoa artinya bahwa kita bisa menyampaikan berhubungan dengan Tuhan dan bisa mengucapkan doa kita setiap saat. Ya, Anda mungkin tidak punya kesempatan yang lama, yang panjang untuk melakukan hal itu, tapi sebaiknya Anda melakukan itu. Namun demikian Anda bisa berdoa setiap saat. Anda bisa berdoa selagi dalam perjalanan, Anda bisa berdoa selagi Anda sedang melakukan tugas-tugas rutinitas Anda juga bisa melakukan, Anda juga bisa berdoa dalam keadaan dan kondisi seperti itu. Belum lama ini saya membaca satu buku yang berjudul Pray with eyes wide open. Jadi berdoa dengan mata yang tetap terbuka, ya. Berdoa dengan mata yang tetap terbuka. Pray with eyes wide open. Ya, itu ada buku yang sangat bagus dan itu menyatakan bahwa ya seseorang bisa berdoa kapan saja dan tidak selain punya waktu yang khusus untuk berdoa, Anda bisa berdoa setiap saat, ya, dalam melakukan tugas-tugas yang lain. Sembari Anda melakukan tugas-tugas yang lain, Anda bisa berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa arti firman ini bagi kita? Firman ini atau tetaplah berdoa mengatakan bahwa doa itu harus menjadi bagian dari kehidupan. Doa adalah hidupmu. Tanpa doa Anda nggak bisa hidup. Dan karena doa itu Anda mampu menjalankan hidup ini tanpa mengenyampingkan, ya, atau dengan mengandalkan pada Tuhan. Tadi saya sebutkan bahwa berdoa adalah wujud dari ketidakmampuan Anda dan ketergantungan Anda pada Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa tentu saja setiap orang tidak mampu menjalani kehidupan ini oleh dirinya sendiri dan kita harus bergantung pada Tuhan. Dan dengan cara itu, dengan cara berdoa, maka kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Doa adalah hidupmu dan karena itu doa harus selalu kita lakukan. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur ini adalah ekspresi dari kepuasan. Ya, orang yang mengucap syukur itu adalah ketika dia telah puas dengan apa yang dihadapi. Ya, itu selalu begitu, ya. Jadi ekspresi dari kepuasan itu yaitu dia berterima kasih atau dia mengucap syukur. Ini mengucap syukur ini adalah menyatakan pada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu adalah dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Dan sebab itu mengucap syukur. Jadi mengucap syukur adalah ekspresi kepuasan dengan dirimu, dengan apa yang terjadi dengan dirimu, tapi dia juga menyatakan bahwa apa yang terjadi ini adalah dalam rancangan. Oh, Tuhan telah merancang dan Tuhan telah menghendaki segala sesuatu yang terjadi dengan diri Anda atau hal-hal khusus yang terjadi dengan diri Anda, dan sebab itu mengucap syukur. Nah, di tengah kesulitan, ini berarti bahwa mengucap syukur itu bukan hanya di tengah keuntungan, ya, di tengah sesuatu yang sangat membahagiakan lalu Anda mengucap syukur. Seringkali kan kita mengucap syukur ketika kita memiliki waktu-waktu yang hebat, hari-hari yang hebat, peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan, lalu kita mengucap syukur. Misalnya hari ulang tahun, ada promosi, kenaikan jabatan, dan seterusnya, lalu kita mengucap syukur. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan begini, bahwa mengucap syukurlah senantiasa. Ya, jadi setiap saat kita harus mengucap syukur. Mengucap syukurlah senantiasa. Dan dalam keadaan yang berat yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika itu, mereka harus mengucap syukur. Jadi mengucap syukur senantiasa berarti bukan hanya di tengah-tengah keadaan yang baik, tapi bahkan dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sulit, sukar sekalipun seperti yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika, maka harus mengucap syukur. Ya. Nah, itu hampir sama dengan hampir seperti yang tadi, tetaplah berdoa, ya, tetaplah berdoa, mengucap syukur senantiasa, bahwa kehidupan ini memang berjalan secara rutin dan ada banyak hal-hal rutin yang harus dilakukan, rutinitas kehidupan yang harus dijalani. Tetapi dalam keadaan seperti itu, rutinitas kehidupan yang harus dijalani itu harus berhenti sejenak dan selalu mengingat akan perlunya mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu
datang setiap saat, harus dilakukan setiap saat. Dan itu dilakukan di luar atau berbarengan dengan rutinitas seseorang, kehidupan seseorang. Hidup ini harus penuh dengan ucapan syukur. Saudara-saudara sekalian, ini artinya bahwa mengucap syukur setiap hari, mengucap syukur secara reguler setiap saat, dan mengucap syukur terus-menerus, ya, constantly, ya, secara terus-menerus mengucap syukur. Karena dalam mengucap syukur itu Anda, tadi saya sebutkan, mengekspresikan bagaimana kepuasan kehidupan Anda yang telah dipimpin oleh Tuhan. Dan mengucap syukur itu bisa dalam bentuk seruan, dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk pujian, tetapi juga bisa dalam bentuk doa. Jadi dalam doa juga kita bisa mengucap syukur. Jadi itu adalah yang menjadi nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tetaplah berdoa, sukacita senantiasa, dan mengucap syukur. Itu 3 hal yang sebetulnya menjadi terkait satu dengan yang lain. Jadi berdoa, mengucap syukur, dan tetap sukacita itu harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saudara-saudara sekalian, ketiga nasihat ini saling terkait. Tadi saya sebutkan saling terkait karena kamu akan sukacita senantiasa bila kamu selalu berdoa, ya. Jadi kamu akan bisa menghadapi keadaan di mana kamu selalu bersukacita apabila kamu tetap berdoa dan bersyukur dalam segala hal. Jadi kamu bisa sukacita karena kamu berdoa dan kamu bersyukur dalam segala hal. Nah, berdoa adalah permohonan pada Tuhan, tapi juga ucapan syukur. Jadi ucapan syukur, berdoa, dan mengucap syukur itu dilakukan bareng-bareng, dan itu bagian dari itu menjadi satu, ya. Jadi kesatuan berdoa adalah permohonan, tapi juga adalah satu ucapan syukur. Kamu juga hanya bisa bersyukur dalam segala hal bila kamu senantiasa bersukacita dan tetap berdoa. Jadi Anda melihat keterkaitan antara 3 hal ini. Jadi satu dilakukan, sukacita senantiasa itu bila Anda selalu berdoa dan mengucap syukur. Anda mengucap syukur senantiasa bila Anda memang berdoa dan Anda sukacita. Dan Anda berdoa senantiasa itu adalah bagian dari permohonan Anda dan merupakan bagian juga dari ekspresi ketergantungan Anda pada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam hal mengucap syukur, kadang-kadang seperti tadi saya sebutkan, kita hanya mengucap syukur ketika keadaan dan kondisi kita itu baik. Pada kejadian-kejadian yang tertentu dalam kehidupan kita, sukacita secara ekstrim itu kita sampaikan. Tadi saya sebutkan mungkin bertambah usia atau hal-hal lain yang merupakan sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam kehidupan kita, yang membuat kita bahagia lalu kemudian kita mengucap syukur. Tetapi yang benar, ajaran yang benar tentang mengucap syukur itu adalah dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Oleh karena itu Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika, yaitu bahwa mereka harus mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Mengucap syukur dalam segala hal, tetaplah berdoa, sukacita senantiasa. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara sekalian, saya termasuk senang dengan salah satu lagu yang ada dalam Kidung Jemaat, yaitu Kidung Jemaat nomor 439, dan judulnya adalah Hitunglah Berkatmu, ya, Count Your Blessing, ya, hitunglah berkatmu. Ini lagu yang cukup lama, digubah di tahun 1897, jadi sudah sangat tua lagu ini, ya. Count Your Blessing ini ditulis oleh pengarangnya dan kemudian syairnya ditulis di tahun 1897. Tapi lagu ini luar biasa karena mengatakan bahwa dalam keadaan yang sulit pun, ya, kita harus mengucap syukur. Saudara, Kidung Jemaat 439 mengatakan begini, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ini bahwa dalam keadaan yang sulit, topan keras yang melanda hidup,
putus asa dan sepertinya hampir hati lesu dan sudah sangat berputus asa. Tapi kemudian dikatakan begini, berkat Tuhan, kamu hitunglah berkat Tuhan. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dan Anda tahu refrain dari lagu ini, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Count your blessing, name them one by one. Count your blessings, see the Lord has done. Count your blessing, name them one by one. Count your many blessings, see the Lord has done. Jadi dalam keadaan yang sulit itu mengucap syukur dengan cara count your blessing, hitunglah berkatmu. Dengan cara itu kamu akan melihat, kamu akan menyadari bahwa berkat Tuhan begitu luar biasa dalam hidupmu. Saudaraku, nyanyian Kidung Jemaat ini Kidung Jemaat 439 ini kita sering hanya menyanyi ayat pertama kita membawakan puji-pujian ayat pertama atau ayat kedua, tapi pujian ini terdiri dari 4 ayat. KJ 439 ini ada 4 ayat, dan kalau Anda melihat kata-kata dari keempat ayat ini luar biasa, yang menyatakan bahwa ketika setiap saat kamu harus mengucap syukur, count your blessing, hitunglah berkatmu, dan kamu akan melihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Saudara-saudara sekalian, sebagai take away, apa yang menjadi bekal bagi kita di dalam menjalani kehidupan yang sepertinya dihadapi juga seperti kita hadapi sekarang ini, seperti yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika ini Pertama, Anda harus selalu bersukacita karena sumber penghiburan sukacita itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa harus bersukacita? Karena sumber dari penghiburan untuk sukacita itu sumbernya itu adalah Tuhan Yesus. Dan karena Yesus adalah Tuhan dan Allah kita, juru selamat kita, maka kita harus selalu bersukacita. Kenapa Anda harus tetap berdoa? Anda tetap berdoa karena berdoa adalah pengakuan bahwa Anda tidak mampu untuk menjalani hidup ini tanpa Tuhan Yesus, tanpa Tuhan, tanpa Allah kita. Dengan kita berdoa, kita mengakui bahwa memang kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan adalah Allah kita. Tuhan adalah penopang kita, sustainer yang menopang kita, yang mendukung kita, yang memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Itulah sebabnya tetaplah berdoa. Anda harus tetap berdoa. Dan terakhir, Anda harus tetap mengucap syukur, senantiasa mengucap syukur. Mengapa Anda harus mengucap syukur? Karena memang hidup ini dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dengan demikian, maka ketiga hal ini, tetaplah berdoa, ucaplah syukur senantiasa, dan selalu sukacita itu adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang anak Tuhan, seorang yang percaya kepada Kristus Yesus, seorang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Anda harus hidup di dalam ketaatan kepadanya dengan tetaplah berdoa, mengucap syukur senantiasa, dan bersukacita, selalu bersukacita. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.